kalau misalnya kita rasain ya dari sisi kecepatan. Dan juga yang makin menariknya ini untuk cloud itu biasanya kan kalau misalnya kita tahu service cloud itu harus ada license atau harus ada subscription. Nah kalau Instano ini gratis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel iLogo Indonesia, channel yang membahas seputar infrastruktur IT, terutama yang berkaitan dengan perusahaan. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santai lagi nih sama narasumber yang udah ada di hadapan saya. Siapakah dia? Tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenalan dulu. Halo Mas, selamat siang. Siang. Perkenalan dulu dong sama sobat-sobat iLogo. Ya, halo sobat-sobat iLogo. Ya, perkenalkan, saya Reynard, saya dari HP Aruba Networking sebagai produk spesialis untuk produk Aruba Instant On. Oke, Mas ini sebenarnya di Aruba nih udah berapa lama nih? Oh, kebetulan saya Februari kemarin baru genap 1 tahun nih. Oh, masih newbie di Aruba. Masih fresh ya. Masih fresh. Mas, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal teknologi Wi-Fi nih. Yes. Buat awalan ngobrol tuh kita enaknya bahas teknologi Wi-Fi dulu nih. Oke. Kenapa sih disebut teknologi Wi-Fi? Sebenarnya teknologi Wi-Fi itu apa sih? Oke, kalau misalkan kita ngomongin teknologi Wi-Fi, kita itu enaknya kita tarik balik dulu ke jaringan komputer. Karena itu dasarnya. Nah, kalau misalkan kita belajar jaringan komputer, itu kan awalnya pasti semua jaringan untuk ngehubungin antar komputer itu awalnya pakai kabel. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai kabel doang, itu nanti ada limitasinya. Kalau misalkan contoh kita mau gerak-gerak gitu. Kan kalau kita gerak-gerak nanti kebatas sama kabel juga. Kita nggak bisa bebas kemana-mana kan. Nah, untuk itu diciptakan teknologi wireless. Nah, atau yang kita sebut biasanya wireless local area network atau WLAN. WLAN, itu basicnya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita dengar WLAN gitu kan aneh kan. Nah, WLAN. Ya, jadi di zaman itu dulu tahun 97 tuh. Tahun 97 itu memang lagi ada tren hi-fi kan keren gitu kalau kita dengar hi-fi. Nah, oleh karena itu dibuat suatu teorema marketing nih oleh Wi-Fi Alliance yaitu Wi-Fi. Wi-Fi itu sebenarnya merepresentasikan teknologi WLAN atau wireless LAN yang sesuai dengan standar IEEE dari situ. Nah, jadi teorema Wi-Fi itu muncul dari situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita boleh rangkum ya, sebenarnya itu seperti marketing gimmick lah ya, biar keren gitu, up to date, hi-fi, wifi, keren gitu. Oh, jadi ini fun fact loh guys, untuk orang yang baru tahu nih, kalau wifi itu sebenarnya dari WLAN tadi apa? Iya, wireless local area network. Kayak gitu. Oke, nih ngomong-ngomong soal teknologi wifi, sebenarnya ada apa aja sih Mas teknologi wifi itu? Nah, kalau misalkan kita ngomongin teknologi Wi-Fi itu sama kayak sebenarnya ada generasi-generasinya juga. Sama kalau misalnya kita mungkin yang sehari-hari kita kenal di handphone gitu, ada 3G, 4G, 5G gitu kan. Nah, di Wi-Fi juga ada. Nah, yang terkini biasanya sekarang ini ada Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dan Wi-Fi 6 gitu. Nah, mungkin masing-masing itu juga punya kelebihannya juga gitu. Oh, ini ngomong-ngomongin soal Wi-Fi apa tuh 4, 5, dan 6. Mungkin bisa dong Mas dijelasin apa nih bedanya Wi-Fi 4, 5, dan 6. Terus kelebihan masing-masing apa nih? Nah, kalau misalkan kita Wi-Fi 4, nah kita bisa analogikan sebagai ibaratnya teknologi 2G di handphone lah ya, masih udah agak lama gitu ya. Nah, kalau misalkan di saat ini gitu, di Indonesia kalau misalkan kita lihat saat ini mayoritasnya itu masih Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 itu bukan teknologi Wi-Fi itu maksudnya karena dia itu harus dua sisi gitu. Alat yang dia mancarin Wi-Fi itu pertama harus support Wi-Fi yang terbaru. Nah, tapi kalau misalkan alat kliennya itu belum support Wi-Fi terbaru, nah dia itu nggak bisa juga menggunakan standar yang terbaru. Dia pasti akan menggunakan standar yang paling lama dulu gitu. Nah, kayak intinya kayak it takes two to tango. Nah, saya bilang makanya kalau misalnya di Indonesia ini kenapa masih banyak mayoritas Wi-Fi 5? Karena mayoritas device kayak misalkan handphone, laptop gitu, atau misalkan smart appliance gitu ya yang sekarang ini, itu menggunakan teknologi Wi-Fi 5. Nah, tapi sekarang kita itu udah mulai masuk ke Wi-Fi 6. Nah, perbedaan yang utama sebenarnya adalah dari setiap generasi Wi-Fi itu, biasanya dari kalau misalnya kita rasain ya dari sisi kecepatan.
Wow. Dari sisi kecepatan pasti itu nanti kita bisa berasa kecepatannya beda. Lalu kedua dari sisi security. Jadi semakin teknologi Wi-Fi semakin baru, maka akan semakin susah untuk diretas juga. Oh. Enkripsinya lebih advance gitu ya. Oke. Nah, lalu dari sisi kalau misalkan khusus di Wi-Fi 6 nih yang terbaru, dia juga ada penghematan energi. Apa tuh maksudnya? Unik kan? Nah, kalau misalkan di Wi-Fi 6 terbaru itu, jadi kalau misalkan perangkat yang mancarin Wi-Fi itu sudah support Wi-Fi 6 dan device yang kita pakai juga udah Wi-Fi 6 gitu ya. Nah, dia berbeda dari standar sebelumnya. Kalau misalkan standar sebelumnya itu radio dari Wi-Fi ini harus nyala terus untuk dia bisa komunikasi. Nah, tapi kalau misalkan di Wi-Fi 6 ini, dia bisa standby. Jadi dia hanya akan nyala kalau ada paket data yang perlu ditransmisikan gitu. Oh, jadi kayak otomatis gitu. Jadi otomatis dia nyala mati. Jadi kalau misalkan kayak gitu, saat dia mati kan dia menghemat daya. Nah, nanti bisa dirasakan juga kalau misalnya kita pakai handphone terkoneksi dengan Wi-Fi 6, baterai bisa lebih irit juga. Oh, gitu. gitu. Itu terasa. Jadi ada terasa gitu loh, ada bedanya. Dan lalu di Wi-Fi 6 juga di sini teknologinya juga dibuat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di area yang ramai pengguna Wi-Fi. Nah, jadi kalau misalkan di Wi-Fi 6 itu kapabilitas suatu alat seperti alat yang pemancar Wi-Fi ini untuk menghandle jumlah klien yang lebih banyak itu lebih baik gitu di Wi-Fi 6. Lebih smooth gitu lah. Lebih smooth dan bisa menampung klien yang lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai di keramaian itu tidak terjadi kalau misalnya kita berasa Wi-Fi-nya masih tetap jalan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita di tempat yang rame suka kita connect, tapi kan nggak dapat Wi-Fi, dapat cuma nggak dapat internet gitu. Suka nggak jalan kan internetnya. Kalau misalkan di Wi-Fi 6 ini karena dia udah ada kemampuan untuk menghandle area yang ramai, yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah pakai Wi-Fi 6, nanti bisa berasa tuh event kita rame tapi kita masih bisa dapat internet gitu. Oh, bedanya di situ. Beda di situ gitu. Terus kan ada 4, 5, 6. Gimana sih cara milihnya sesuai sama kebutuhan kita kayak Wi-Fi 6 udah keluar, udah harus pakai nih. Padahal belum tentu kita bakal butuh itu gitu. Gimana cara memilih Wi-Fi mana yang cocok atau sesuai sama kebutuhan kita? Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu nanti balik lagi tergantung kita harus sizing dulu kebutuhan kita itu seperti apa. Pertama itu paling gampang kita melihat dari apakah end device kita udah support Wi-Fi terbaru gitu. Handphone kita udah support Wi-Fi terbaru kah? Atau misalkan laptop kita gitu udah support Wi-Fi terbaru kah? Nah, kalau misalkan sudah support gitu, nanti kita baru bisa masuk ke pertanyaan kedua. Kira-kira kita pakai Wi-Fi untuk apa aja? Oke. Nah, mungkin Sobat iLogo bisa relate kalau misalkan kita pakai di rumah gitu misalkan ya. Kalau di rumah itu kalau misalkan kita pakai sekedar cuma buat browsing, internetan, buka website berita, ataupun kita main sosial media gitu ya. Nah, mungkin kita pakai standar Wi-Fi yang sebelumnya seperti Wi-Fi 5 gitu. Itu masih nggak terlalu berasa bedanya. Nah, tapi kalau misalnya zaman sekarang kan udah serba online ya di mana-mana ya. Betul. Terutama kalau misalkan kita mungkin suka gaming gitu. Suka gaming itu kan biasa kita membutuhkan koneksi yang tercepat. Dan dengan latency yang terendah gitu supaya nggak nge-lag istilahnya. Pas lagi mabar terutama ya. Pas lagi mabar. Nah, itu nanti bakal berasa tuh perbedaan di Wi-Fi 6. Jadi kalau misalkan kita suka gaming gitu, terus kita suka ngundang teman untuk mabar. Nah, nanti itu berasa tuh bedanya di Wi-Fi 6 gitu. Atau mungkin kalau di rumah sekarang yang udah suka work from home gitu ya. Nah, mungkin suka video call di rumah gitu. Dan mungkin selain video call di rumah di waktu yang bersamaan suka ada anak juga yang main game gitu ya. Nah, itu nanti di Wi-Fi 6 juga bakal berasa tuh karena Wi-Fi 6 itu pertama kan tadi speednya lebih tinggi. Dan juga dia juga bisa menghandle klien yang lebih banyak. Oke, nih ngomongin tadi soal kebutuhan ya. Berarti yang pertama kalau mau milih mana Wi-Fi yang cocok sama kita itu yang pertama device kita udah mumpuni apa belum? Betul. Kedua baru kebutuhan kita itu pakai internet buat apa? Ya, jadi semakin berat penggunaan kita, nah itu nanti akan semakin berasa tuh. Kita pakai Wi-Fi yang terbaru gitu. Oke, kalau seperti itu. Sebenarnya di Indonesia itu juga nggak cuma 6 doang. Sekarang udah ada yang baru-baru lagi. Oh, apa tuh? Jadi sekarang udah ada 6E.
Wi-Fi 6E. Itu baru saya kepo soal itu tadi. Baru, iya. Coba boleh dijelasin dong, Mas. Nah, kalau di yang udah tersertifikasi oleh Wi-Fi Alliance itu sebenarnya sampai sekarang yang terakhir itu Wi-Fi 6E. Nah, tapi di market ini, di pasar-pasaran itu juga ada banyak produk yang dimarketing sebagai Wi-Fi 7. Nah, sebenarnya Wi-Fi 7 itu kalau per saat ini itu standarnya belum dibuat oleh Wi-Fi Alliance. Nah, terus apa dong itu? Jadi lebih ke arah marketing gimmick aja gitu. Dia sudah mungkin sudah support standar yang lebih tinggi dari Wi-Fi 6E, tapi secara internasional oleh Wi-Fi Alliance itu sebenarnya belum didefinisikan standar itu seperti apa gitu. Oh, jadi belum ada standarnya, Belum tapi ada standarnya. bahasa marketingnya aja. Bahasa marketing kan lebih keren gitu. Kita udah kalau Wi-Fi 7. Nah, tapi realnya sampai sekarang yang sudah official itu di Wi-Fi 6E. Kalau di Indonesia ini agak beda nih ceritanya. Kenapa tuh? Nah, karena sebenarnya kalau di Wi-Fi 6E itu teknologinya dia agak beda lagi dengan generasi sebelumnya. Dimana kalau misalkan di Wi-Fi 6E ini dia itu menggunakan frekuensi yang beda lagi dengan Wi-Fi sebelumnya. Dengan Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 ataupun sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kita kenal biasanya di awalnya kan ada frekuensinya 2,4 GHz. Lalu di Wi-Fi 4, mulai di Wi-Fi 4 itu dia dikenalkan frekuensi 5 GHz. Nah, ini baru di 6E ini dikenalkan frekuensi 6 GHz. Oh, di 6E. Iya, di 6E. Nah, tapi di Indonesia ini masalahnya kalau misalkan 6E itu Kominfo-nya ini belum mengizinkan untuk menggunakan frekuensi 6 GHz. Saya baru tahu loh. Iya. Jadi kalau misalnya kita beli produk Wi-Fi 6E itu kalau di saat ini ya itu lebih ke arah future proofing aja gitu. Jadi saat Kominfo udah mengizinkan, kita udah punya senjatanya gitu. Kalau misalnya belum diizinkan tapi kita tetap pakai gitu, apakah itu nanti beresiko tuh buat keamanan? Oke, kalau di situ nanti balik lagi dari vendornya sih sebenarnya. Nah, kebetulan kalau kita di Aruba ini, kalau misalnya kita setting pertama, kita ditanya dulu nih, kita setting untuk negara apa, di negara apa produknya ini berada gitu. Kalau misalnya kita pilih Indonesia gitu ya. Nah, nanti dia akan otomatis, dia akan mendownload regulasi yang ada di Indonesia gitu. Jadi, dia akan memancarkan sesuai apa yang dibolehkan. Nah, mungkin kalau misalkan di sini, nanti akan berasa kalau misalkan tiba-tiba Kominfo ada sweeping gitu ya, ada sweeping frekuensi. Nah, biasanya perangkat-perangkat yang ilegal ini suka kena gitu. Nah, untuk itu kalau misalnya kita pakai seperti ini Aruba gitu ya, aman gitu. Aman kalau pakai Aruba. Oke, aku mau lanjut nih ke nanya selanjutnya. Kan dari tadi kita udah ngomongin teknologi Wi-Fi. Nah, sebenarnya device Wi-Fi ini tuh apa aja sih, Mas? Oke, kalau misalkan kita device Wi-Fi ya, nah ini balik lagi ke arah ilmu pengetahuan dasar komputer, jaringan komputer nih. Dasar jaringan komputer. Nah, kalau misalkan Wi-Fi itu biasanya kita kenal untuk access point misalkan, perangkat access point. Oh, aku tahu access point. Iya, jadi access point itu adalah suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk menyambungkan perangkat-perangkat secara nirkabel ke jaringan kabel yang ada gitu. Yang udah ada. Tapi kalau misalnya kita mungkin di rumah gitu ya, itu sering mendengar istilah router. Router itu biasanya kita pakai untuk Wi-Fi. Nah, sebenarnya istilah itu agak rancu. Kenapa tuh? Kalau yang kita pakai di rumah itu sebenarnya bukan router murni router, itu wireless router gitu. Dimana wireless router itu sebenarnya dia itu gabungan beberapa perangkat jadi satu gitu. Oh, apa ini ya? Waktu itu aku pernah dengar kayak switch router gabungan dari semuanya itu yang ada di wireless router. Betul. Jadi wireless router itu biasanya ya, itu ada access point juga yang mancarin Wi-Fi. Oh, udah jadi 3-in-1 gitu loh? 3-in-1, iya. Terus ada router yang kerjanya buat nyambungin network luar ke sama network dalam kita gitu. Lalu ada juga biasa ada modem. Modem. Kan biasa kalau misalnya dari penyedia layanan internet itu pakainya fiber. Tapi kalau di rumah kita pakainya kabel copper gitu. Kita bilang kabel Ethernet gitu. Itu perlu ada pengganti medianya, itu modem gitu. Jadi biasanya 3-in-1 gitu. Nah, tapi biasanya di perangkat-perangkat 3-in-1 ini, memang biasanya kalau misalnya kita pakai untuk skala kecil, udah oke gitu ya. Mungkin bisa memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan kecil. Nah, namun kalau misalnya pemakaian kita semakin berat gitu, apalagi sekarang udah banyak IoT, udah banyak AI yang butuh internet terus kan, gitu kan. Betul. Nah, itu nanti akan berasa di mana kalau misalkan perangkat 3-in-1 ini biasanya, itu karena dalam satu alat yang kecil itu tugasnya banyak, itu nggak maksimal jadinya. Nah, lebih baik kita pakainya perangkat-perangkat yang memang dedicated, seperti
access point hanya untuk WiFi aja, jadi dedicated gitu. Maka kerjanya akan fokus gitu. Oh, jadi disarankan tadi makanya yang dedicated aja. Dedicated. Yang udah jadi lebih fokus gitu. Betul. Jadi kerjanya juga kan antar perangkat itu nggak terlalu berat dijadi satu gitu kan. Kita access point untuk WiFi aja, terus nanti ada router lagi untuk router sebagai router aja gitu, murni gitu jadinya. Tidak terbagi-bagi fokusnya. Selanjutnya nih, ada nggak sih Mas tren teknologi WiFi yang terbaru nih apa sih nih? Nah, kalau misalkan kita ngomongin tadi perangkat WiFi gitu ya kan lebih ke arah access point sebenarnya yang nyebarin WiFi ini gitu. Oh iya. Nah, kalau misalkan di access point ini dia saat ini trennya adalah cloud access point. Oh, apa tuh? Nah, jadi kalau misalkan kita tarik balik lagi, dulu itu pertama kali dikeluarin access point itu semua modelnya standalone. Nah, standalone ini itu seperti yang kita tahu device-device access point tradisional, di mana kalau misalnya kita mau setting si access point ini, nanti kita settingnya secara sendiri-sendiri satu-satu gitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita deploy-nya itu untuk rumah itu paling 1-2 biji itu masih belum jadi masalah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah pakainya untuk deploy di perusahaan gitu, kita pakai untuk misalkan 20 sampai 30 biji gitu kan, 30 piece. Itu masa kalau misalnya kita harus setting sekali-sekali 30 kali gitu settingnya, itu kan PR juga kan. Boros waktu banget. Boros gitu. waktu. Nah, oleh karena itu nanti untuk itu dikeluarkan suatu model yang baru lagi, namanya controller access point. Nah, biasa controller access point ini nggak cuma access point aja, tapi dia butuh satu perangkat tambahan lagi namanya controller. Nah, si controller ini digunakan untuk memanage semua access point yang ada gitu. Jadi controller manajemennya terpusat. Kayak remote gitu, Mas. Kayak mirip remote, cuma ini remote-nya untuk ke semua access point yang ada gitu. Jadi dia terpusat. Kalau misalnya kita mau ngatur 30 access point, kita cukup ngatur sekali aja gitu. Nanti yang nyebarin ke semua ini si controllernya ini gitu. Terus ada lagi nggak, Mas? Nah, kalau misalkan sekarang nih yang cloud access point, nah itu dia menggabungkan kelebihan dari standalone dan juga kelebihan dari controller access point. Menggabungkan antara kedua tadi. Iya, kelebihannya aja yang kita gabungin gitu. Oh, oke. Nah, karena kalau misalkan di standalone, memang kan lebih ekonomis gitu ya. Kita nggak usah investasi kontrol tambahan gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ngaturnya ke banyak access point, itu kan butuh solusi seperti controller. Nah, untuk itu cloud access point itu hadir. Jadi dengan cloud access point ini, kita bisa memiliki benefit, yaitu kita bisa manage banyak access point secara barengan tanpa perlu berkali-kali config, dan kita nggak perlu lagi untuk investasi hardware controller tambahannya itu tadi. Oh, karena udah ada pakai cloud. Pakai cloud gitu. Oh, gitu. Jadi Oke. ekonomis dan juga fungsionalnya bagus juga gitu. Dari tadi kan kita ngomongin Aruba gitu ya, Mas ya. Kita belum kenalan sama Aruba. Jadi sebenarnya Aruba itu apa sih? Jadi kalau Aruba itu sebenarnya perusahaan networking yang didirikan di tahun 2002. Nah, awalnya Aruba itu fokusnya ada dua, yaitu wireless and security. Oke. Di zaman 2002 itu orang masih pada skeptis dengan teknologi wireless, masih pada menganggap bahwa teknologi wireless ini tidak akan sebaik dengan jaringan kabel. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, hampir semuanya udah pakai WiFi semua kan, udah pakai nirkabel wireless semua. Nah, oleh karena itu dunia ini bisa berubah gitu. Nah, jadi di tahun itu Aruba itu fokusnya adalah membuat suatu network di mana orang itu bisa bergerak dengan bebas. Oleh karena itu approach-nya adalah teknologi wireless. Nah, di 2015 Aruba diakuisisi oleh HPE, Hewlett Packard Enterprise. Oh, apa tuh? Jadi Hewlett Packard Enterprise itu merupakan perusahaan juga, tapi di saat itu dia fokusnya adalah produk unggulannya itu switching. Mungkin sobat-sobat iLogo bisa mengenal ya, mungkin ada dulu HP Networking gitu ya. Nah, kalau misalkan saat diakuisisi, jadi kita dari awal fokus wireless Aruba, sejak diakuisisi sama Hewlett Packard Enterprise, itu kita digabung gitu portfolio. Jadi saling melengkapi. Wirelessnya bagus, dan juga dari sisi switchingnya juga bagus gitu. Terus tadi layanan yang dikasih sama Aruba itu sampai sekarang masih tadi, apa ada bertambah, Mas? Jadi sampai sekarang kita juga banyak mengakuisisi perusahaan lain seperti
ada SD-WAN atau SASE gitu ya. Nah, ini semakin melengkapi portfolio kita. Jadi untuk portfolio networking, HP Aruba ini sangat lengkap. Dan tidak hanya lengkap doang, HP Aruba Networking ini juga portfolio nggak main-main karena dia sudah terestablish di Gartner ya. Di Gartner itu kita ada di Wired and Wireless and Infrastructure dan kebetulan udah 18 kali berturut-turut nih menjadi posisi leader. Oh. Nah, jadi nggak semua perusahaan networking itu bisa menjadi leader di Gartner dan Aruba ini ya contohnya ini salah satunya leader. Dimana kalau misalkan sudah jadi leader ini kita bisa mengekspektasikan memiliki teknologi yang terbaik dan juga market share yang besar juga pastinya. Tapi bentar nih, dari tadi Mas ini megang-megang suatu benda nih. Tapi kita belum dikenalin juga nih, ini apa yang dibawa sama Mas Reynard ini? Coba dikenalin dong Mas, ini bawa apa? Siap, ini saya membawa salah satu produk dari Aruba. Ini adalah access point dari Aruba Instant On. Tadi kan kalau kita ngomongin Aruba ya, sekarang ini ada Aruba Instant On. Oke. Nah, ini berbeda lagi nih Aruba Instant On. Bedanya apa? Nah, kalau misalkan Aruba itu memang awalnya kita fokus marketnya itu di bidang enterprise aja gitu. Enterprise besar, perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi kalau misalkan di Aruba Instant On ini, kita agak berbeda nih approach-nya. Karena memang kalau misalnya kita lihat market networking ini kan luas banget ya. Dan pemakainya nggak cuma perusahaan-perusahaan besar doang. Bahkan perusahaan small, ibaratnya kalau kita sebut small to medium business atau SMB gitu ya. Ini kan saat ini juga butuh networking juga. Dan mungkin kalau misalnya kita harus paksa menggunakan solusi enterprise, belum tentu cukup, belum tentu pas untuk mereka gitu. Oh, jadi itu access point? Nah, ini access point dari Aruba Instant On. Oh. Jadi di tahun 2019, Aruba ini meluncurkan produk baru namanya Aruba Instant On. Nah, produk Aruba Instant On ini ditujukan untuk kelas small to medium business, market small to medium business. Nah, pasti tantangannya juga berbeda di segmen small to medium business ini gitu. Oke, nah tadi mungkin bisa diceritain lebih lanjut tuh. Kan tadinya enterprise, tapi sekarang menyediakan untuk small to medium business. Apa sih Mas tantangan di masing-masing ini? Nah, kalau misalkan di small to medium business itu, memang kalau misalnya kita lihat saat ini kebutuhan untuk networking kan udah umum banget. Bahkan kayak misalnya kita ambil contoh small to medium business itu mungkin ada seperti retail, bisnis retail, terus bisnis cafe gitu ya. Iya. Atau mungkin dari sisi ini hospitality, perhotelan, hotel-hotel butik gitu ya, atau hotel bintang 3. Ataupun di sekolah deh, sekolah SMP SMA kan sekarang udah banyak menggunakan platform-platform online, learning management system. Nah, untuk itu untuk kebutuhan internetnya kan juga dia juga udah hampir menyerupai enterprise besar, di mana dia juga butuh konektivitas yang baik, yang dapat diandalkan, lalu juga punya performa yang bagus gitu. Nah, namun di sisi yang lain, di small to medium business ini biasanya dia punya tantangan di bagian misalkan di support IT-nya. Oh iya. Belum tentu di small to medium business itu memiliki orang yang didedikasikan atau disertifikasi untuk mengurus networking aja gitu. Iya, benar. Iya kan? Biasanya mereka itu lebih ke generalis aja gitu. Nggak sampai spesifik untuk IT gitu. Nah, oleh karena itu juga dibutuhkan alat yang untuk mudah untuk dikonfig, mudah untuk dimonitor, ataupun mudah untuk disetting nih. Jadi kita harus menggunakan approach yang berbeda. Dan mungkin di lain sisi ada juga tantangan dari sisi budget. Tantangan ya kan? Yang lain dari sisi budget. Nah, biasanya ini udah paling umum nih karena memang secara lumrahnya ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan small to medium business ini budget yang bisa diinvestasikan untuk peralatan IT ini pasti nggak sebesar seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya dong, ya kan? Betul. Nah, untuk itu kita juga perlu device yang pas nih untuk menyelesaikan masalah tantangan-tantangan itu. Nah, untuk itu Aruba Instant On hadir. Nah, jadi Aruba Instant On itu pertama dia mudah untuk digunakan, dia punya performa yang bagus. Nah, karena Aruba Instant On itu bumbu rahasianya. Nah, ini bumbu rahasianya nih. Apa itu? Karena dia menggunakan hardware atau mesinnya ini sama persis dengan yang kelas enterprise-nya. Nah, oleh karena itu kita bisa expect nih dia untuk konektivitasnya, untuk performanya sangat baik karena dia menggunakan perangkat kelas enterprise. Nah, tapi untuk dari sisi softwarenya ini jauh lebih sederhana.
Bahkan orang-orang yang mungkin tidak disertifikasi pun bisa menggunakannya gitu. Karena untuk settingnya juga kita gampang nih. Kalau biasa kita kenal untuk alat networking itu kita harus pakai laptop gitu ya. Iya. Kalau Instanon ini kita juga bisa setting pakai handphone. Oh. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa laptop gitu, kita hanya bawa handphone, pasti dong kita tiap hari kan bawa handphone kan? Ya, nggak mungkin nggak bawa HP nggak sih? Hari gini. Kita juga bisa setting pakai handphone. Dan untuk cara settingnya pun juga udah ada di aplikasinya gitu. Jadi kita cuma butuh ngikutin instruksi yang ada di aplikasinya. Nggak perlu baca buku manual gitu. Oh, jadi memang semudah itu gitu. Praktis ya? Praktis. Di Aruba Instant On ini hadir menjadi solusi tantangan-tantangan di small to medium business tadi. Betul. Nah, kalau misalkan Aruba Instant On ini juga kita bisa dikontrol via cloud. Oh, bisa juga via cloud? Via cloud. Oke. Nah, jadi enaknya kayak seperti tadi untuk access point ini, nah dia punya commission kita deploy puluhan unit gitu ya. Nah, ini bisa kita manage hanya dalam satu dashboard yang sama gitu. Dan dashboardnya itu karena dia di cloud, artinya kita bisa akses dari mana aja dan kapan aja. Nah, jadi even kita nggak ada di lokasi pun kita tetap punya akses ya untuk monitor ataupun ganti-ganti settingan. Jadi kita seorang IT sangat misalkan kita seorang IT gitu ya, itu sangat dipermudah lah kerjaan kita. Jadi bisa tanpa harus datang ke lokasi kita bisa tahu gitu statusnya seperti apa. Bisa di remote lah. Bisa di remote gitu. Dan juga yang makin menariknya ini untuk cloud itu biasanya kan kalau misalnya kita tahu service cloud itu harus ada license atau harus ada subscription. Nah, kalau Instanon ini gratis. Ah iya? Bener-bener gratis. Jadi kita cukup beli hardware-nya aja, kita udah nggak perlu mikirin license, nggak perlu mikirin subscription. Gratis. Aduh nih Sobat Ilogo pasti kayak udah kepo nggak sih? Kayak aduh nih pengen coba nih gimana nih gitu. Iya. Tapi sebelum aku tutup nih, Mas Renardnya ada closing kalimat penutup dulu nggak nih buat sobat-sobat Ilogo yang lagi nonton? Oke, mungkin buat sobat-sobat Ilogo ya yang pengen mungkin ada kebutuhan networking untuk segmen small to medium business ataupun pengen coba produknya, sobat-sobat Ilogo tentunya bisa kontak ke Ilogo. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak ya untuk Mas Renard udah ngasih informasi yang daging banget, insight-insight yang wow, dan udah memberikan solusi gitu ya untuk orang-orang di sini yang mungkin lagi nyari-nyari akses point gitu ya. Terima kasih banyak ya Mas Renard. Terima kasih Kak. Semoga nggak kapok loh datang ke Ilogo loh. Wah siap, kalau perlu kita bikin episode 2 kita bikin nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti mungkin bisa ya. Bisa dong. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Sobat Ilogo yang udah nonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi daging seputar IT lainnya ya. See you di video selanjutnya. Dadah!